Terima kasih Bang Rizal. Gak apa-apa jelek kalau di tengah. Kalau di tengah gak bagus. Ya kalau jadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Rizal. Narasumber sudah datang. Wih, yang sudah di briefing. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Leher aku serak lehernya serak sekali serak. Umi Mawadah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas maaf Mbak Meme. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas maaf. Cecep Purnama. Oh, belum ada. Narasumber. Assalamualaikum. Bukan, belum dibesarin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, Kak Isti juga belum nyalain HP yang satunya. Aku salam ke teman aku, kasih yang jawab. Oh, iya, aku udah jawab. Oh, hilang. Al-hijratu rihlatu hadina hamalal islam lana dina. Al-hijratu rihlatu hadina. Belum ada terima tamu. Kok tadi bisa naik? Belum ada terima tamu kok bisa naik? Ada itu. Ada. Ada Mas Mabang. Nggak pernah diapa-apain kok. Itu tadi naik, aku nggak naikin. Ada berarti kan? Dari khairil abrari. Ini ada kok. Tuh ada tuh. Tuh ada tuh. Ada kan? Super apa? Super Sulaiman. Super Sulaiman. Ada Superman, Superman, Super Sulaiman. Ihlatu hadina hamalal islam lana dina. Ihlatu hadina. Iya kan belum mulai Mas Maba. Masih ngobrol. Masih pemanasan. Bang Wildan. Waalaikumsalam Bunda Harmoni. Nggak apa-apa, ini masih nyapa-nyapa sahabat-sahabat. Memang komunikasi sama yang di bawah. Bang Wildan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu takaffala yamihi waliyun asbaha yamdihi wa bisiril qawmil asrari wa bisiril qawmil asrari bintu siddiqi tuwafihi bintu siddiqi al-hijratu rihlatu hadina. Kak Ima Alam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-hijratu rihlatu hadina
حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab sendiri ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat RPS dimanapun berada, sahabat room pemburu syafaat yang ada di roomnya KST sore hari ini, bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, serta semangat salawatnya yang luar biasa, semangatnya sampai akhir hayat. Amin. Baik sahabat-sahabatku semuanya, mari kita buka acara sore hari ini, pertemuan sore hari ini dengan membaca bacaan basmalah. Diikuti sholawat 3 kali bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya khataman nabiyyin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wih, walalala, narasumber lagi matok-matok. Baik, sahabatku, kita mulai dengan satu buah lagu sholawat. Sholawatnya apa? Kita cari dulu. Qad angsoha aja lah ya, udah lama qad angsoha. Waalaikumsalam Kak Super Sulaiman. Super Sulaiman. Yang masih ada di bawah boleh kita tetap bayar dulu. Qad ansaha li abi wa rabban bi husniha ummi wa arsyadani ustaz wal الأستاذ والمعلمين قد أنصح لأبي ورابت بحسنها أمي وأرشدني الأستاذ والمعلمين أمي وأرشدني الأستاذ والمعلمين. Kak
cadarnya hitam, jadi kayak kerudungnya kayak hitam karena cadarnya kan ke belakang gitu. Kalau kerudungnya hitam, cadarnya itu yang ke belakang navy, malah kayak pakai kerudung navy. Lakin waqad amaltu nusha wal irsyada walam akun musyan min وأنزلت لكل تغنية النسيم قد أنصح لأبي وربت بحسنها أمي وأرشدني الأستاذ والمعلمين أمي Waalaikumsalam Kak Bekal Mati. Qad ansaha li abi wa rabat bi husniha ummi wa arsyadani الأستاذ والمعلمين أمي وأرشدني الأستاذ والمعلمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya.
Pertemuan kita di sore hari ini dalam rangka belajar bersama Kak Berjuang. Waalaikumsalam. Dalam rangka belajar bersama, ingin maju bersama, ingin bisa bersama, bersolawat bersama-sama, tentu saja semuanya hanya untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh kok bisa? Yang kita lakukan tergantung pada niat. Kak Mikail, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebaikan apapun yang kita lakukan, kalau niat kita tidak diawali dengan karena Allah, jangan sampai sia-sia. Ya, apapun akan jadi ibadah ketika semuanya kita niatkan ibadah. Apapun akan ya kita niatkan menuntut ilmu, kita niatkan beribadah. Ketika apa sih bang? Bentar ya, ini apa namanya? Ada yang nanya bulan berapa? Maknya lagi begini, nanya bulan berapa. Baik sahabatku, ada Kak Kamalasari, Kak Mumun, Neng Mumun, Bang Rizal, ada Umi Mawadah. Ya, baik sahabat-sahabatku, kita hari ini itu ya apa namanya urutannya biasanya pemateri dulu. Kalau hari ini itu kita mau update dulu laporan sholawat ya, update laporan sahabat-sahabat Al-Fatihah RPS begitu ya. Yang update belum on cam macam mana? Apa udah siap apa belum? Kak Isti nggak tahu. Berarti kalau urutannya nanti update dulu, sementara yang update belum siap, Kak Isti bawain lagu dulu. Karena kalau nanti urutannya dirubah berarti tidak sesuai dengan planning ya yang udah direncanakan. Baik Kak Isti, udah. Oke, nah dengan demikian, dengan ditandainya sudah ada di depan kamera, ini artinya sudah ada dan sudah siap. Masih muter-muter, bentar. Masih muter-muter, muter kemana kak? Muter kemana? Apa yang buat updatean itu muter-muter. Seperti biasa sahabat-sahabat Al-Fatihah RPS, temanya kita setiap hari apa namanya seperti biasanya kita punya tema yang berbeda setiap harinya. Lagi ada keperluan nyimak, siap Kak Komala? Oke. Nyimak di bawah berarti nggak bisa on cam ya, nanti diganti ya Kak Komala berarti ya. Tapi Kak Komala di atas dulu, nanti misalkan ada yang lain Kak Lala atau nanti menyesuaikan, nanti aku turunin ya. Ya, tema kita hari ini bolehlah kita pengen tahu tema kita hari ini apa kira-kira Kak Umi Mawadah. Waalaikumsalam Kak Rahman. Tema kita hari ini yaitu menuju istiqomah dengan sholawat. Masya Allah, luar biasa sekali temanya. Ya. Ya, ada Kak Rahman juga. Kita hari ini berbeda ya, ada bintang tamu. Kalau biasanya kita semuanya membawakan menguraikan dari tema ya, menguraikan dari tema. Kalau hari ini kita ada bintang tamu. Kalau boleh hari ini Bang Rizal sama siapa ya bintang tamunya? Boleh on cam? Ada? Cowok semua ya hari ini ya? Ya, Masya Allah udah keren banget, semuanya udah siap. Baik, saya perkenalkan ya, di sebelah saya, gedein dulu deh. Nanti nggak nge-lag ya. Ada Umi Mawadah, ada Umi Mawadah dari Palu, kalian Nabila dari Kediri, Mahaba RPS dari Surabaya, Bang Rizal daripada Malaysia, Kak Komala dari Bogor, Bahkung dari Surabaya, Kak Harmoni dari Surabaya, ada Kak Rohman dari Bogor, ada sahabat yang ada di bawah semuanya Kak Istijawab, pada Kak Yuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 16.24, alhamdulillah semuanya sudah siap, semuanya sudah semangat, terlihat dari semuanya ada di depan kamera. Ini artinya semuanya semangat dengan warna yang sama, dengan warna semangatnya yang berbeda-beda, meskipun satu sama dalam ikatan salawat tanpa syarat. Baik, biar terkejar ya waktunya, biasanya Umi Mawadah karena Umi Mawadah waktunya ada di depan ya longgarnya.
Kita ke Kak Alia Nabila untuk memberikan laporan sholawat dari sahabat Al-Fatih RPS. Waktu dan tempat dipersilakan Kak Alia Nabila. Oke, makasih Kak Isti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Mahaba, Kak Isti semuanya. Baik yang di Komal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Saya mewakili dari tim RPS ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta dan anggota Al-Fatih RPS yang telah dengan penuh dedikasi dalam mengumpulkan salawatnya dalam rangkaian kegiatan yang sangat berarti, yaitu upaya untuk agar bisa beristiqomah dalam bersalawat. Yang pasti, setiap satu dari sahabat-sahabat semua telah menjadi bagian penting dalam membentuk atmosfer kebersamaan yang begitu hangat dan penuh keberkahan. Inilah momen di mana cinta dan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita persembahkan. Dan alhamdulillah saya akan membacakan per sore hari ini tanggal 6 Mei. ya. Tanggal 6 Mei 2024 sore hari ini jam 16.26. Ini adalah bukti nyata dari kegiatan Al-Fatih RPS baik di online maupun di offline dari berbagai kalangan dan baik itu majelis taklim maupun dari per individu, dan alhamdulillah ini ada sekitar bukan sekitar pastinya alhamdulillah sudah terkumpul 285 miliar. Masya Allah. 285. Ya, 285 miliar. Dan alhamdulillah untuk khatam Qur'annya kita berjalan untuk khatam Qur'annya Kak Isti kita berjalan di khatam Qur'an yang ke-54 alhamdulillah. 54 ya. Ya. Dan kurang 8 juz Kak Isti yang belum terambil. Jadi sahabat-sahabat RPS, ayo semuanya yang mau belajar mengaji, jangan takut, jangan ragu. Kita belajar sama-sama, kita berusaha bersama-sama. Dan untuk ini adalah nama-nama beliau-beliau yang sudah berkontribusi dalam mengumpulkan sholawatnya. Itu yang pertama ada KDF RPS 0256 Inspirasi Buat Al-Fatih RPS, Kak Mahfud, Kak Ratnawati, Bagong, Reisa Nazwah Zarana, Kak Laila atau Nur Laila, Kak Ahmad Faisal, Kak Zainal Arifin, RPS 0269 Inspirasi Buat Al-Fatih RPS, Kak Saiman, Kak Dian Pertiwi, Kak Zainal, Kak Cucun Hasanah, Kak Muamalah, Mbah Kong dan Majelis Taklim, Bang Faisal, Kak Kamalasari, Kak Delima, Kak Abi Lukman Hakim, Kak Jatmiko Joso Adi Parwato, Kak Siti Khadijah, Bunda Harmoni dan tim warga Warung, Kak Pipit, Dimas Aditya Eka Pratama, Dedek Nurzara Alia Nabila, Kak Wahyu Angga 2 kali, Dimas Prayogi, saya sendiri, Kak Istiqomah, terakhir di menit 16.27 itu ada Gus Mahaba, dan alhamdulillah ada penambahan lagi. Ini sudah masuk, sudah terkumpul 789 miliar, 789 miliar, Masya Allah. Terakhir itu di menit terakhir itu ada Gus Mahaba beserta 18 majelis taklim ya Kak Isti, itu sekitar jam 16.27. Itu Kak Isti yang bisa aku sampaikan. Dan aku kembalikan lagi ke Kak Isti. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Kak Isti.
Terima kasih Kak Alia Nabila sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Alia Nabila yang telah gigih rutin semangat setiap hari mengupdate laporan sahabat-sahabat semuanya dengan kondisi yang tidak tentu, kadang ada sinyal, kadang nggak ada banget, kadang hilang, orangnya sampai hilang ya, bukan sinyalnya yang nggak bisa dibaca muter-muter, orangnya pun nggak bisa masuk. Baik, itu tadi update laporan sholawat dan membaca Al-Quran 6 Mei 2024 ada terakumulasi 285 miliar sholawat dari kita semuanya. 780. Iya, aku keliru. 785 miliar sholawat. Adek, pakai baju dulu sana. Ya, anakku kayak gini gimana ini? Abangnya malah mandi sendiri. Baik, dan juga hatam Al-Qur'annya sudah hatam ke 54. Masya Allah. Hapus dulu. Nggak bisa berhenti. Tepok-tepoknya di sini nggak bisa diberhentiin. Baik, kita langsung ke 16.31, pas banget waktunya. Kita menuju ke pemateri Ibu Umi Mawadah atau Kak Umi ya, dengan tema menuju istiqomah dengan sholawat. Wow, apa yang istiqomah kira-kira, hostnya atau apa? Silahkan Umi Mawadah. Masya Allah, terima kasih Kak Isti. Baik, dengan melanjut tadi ya temanya kita menuju istiqomah dalam bersolawat. Masya Allah luar biasa sekali. Tema kita hari ini penuh dengan makna. Dari judulnya itu sudah, Masya Allah, luar biasa sekali. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada sahabat-sahabat semua untuk kesempatannya. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah masih memberikan kita kesempatan, memberikan kita kesehatan, nikmat yang luar biasa, sehingga kita hari ini masih bisa sama-sama berkumpul di roomnya Kak Isti, di live-nya Kak Isti setiap hari di jam 16.00 WIB. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan tak lupa pula sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan, kita lantunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dengan tema kita hari ini yaitu menuju istiqomah dalam bersolawat. Tentu saja yang akan kita bicarakan atau kita bahas yaitu bagaimana caranya kita istiqomah, apa saja kendala-kendalanya, kemudian bagaimana apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa istiqomah seperti itu. Baik, pertama-tama sebelum kita membahas inti dari istiqomah bersolawat, istiqomah itu adalah konsisten atau teguh dalam menjalani sesuatu, utamanya yaitu dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala serta menjalani larangannya. Jadi ketika kita berusaha untuk istiqomah, kita itu belajar untuk konsisten, untuk teguh, untuk selalu setia atau melakukan kegiatan itu secara terus-menerus setiap harinya dengan semangat dan penuh dengan keikhlasan. Itu arti dari istiqomah. Lalu kita bahas dengan istiqomah dalam bersolawat. Tentu saja di sini yang kita bahas adalah solawat. Jadi setiap hari kita di RPS mengajak sahabat-sahabat bersama-sama untuk senantiasa bersolawat bersama. Istiqomahnya seperti apa? Nah, nanti akan kita bahas sama-sama ya. Jadi kita di sini solawat itu bukan hanya sebuah doa yang senantiasa kita lantunkan setiap hari kepada baginda junjungan kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi solawat adalah ungkapan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad untuk bagaimana kita lebih dekat kepada beliau serta mendekatkan diri kita kepada Allah. Semoga dengan bersolawat kita menjadi lebih cinta kepada Allah dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kita
berbicara tentang istiqomah bersolawat, tentu kita akan membahas tentang pentingnya istiqomah dalam bersolawat. Tentu saja dalam istiqomah bersolawat itu kita harus menunjukkan komitmennya kita ataupun kecintaannya kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawat itu adalah ibadah yang kita yang utamakan di agamanya kita, yang senantiasa kita lakukan, ibadah yang ringan, ibadah yang mudah untuk kita menjalankan, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dengan bersolawat, seperti itu. Nah, di sini untuk bagaimana kita menunjukkan komitmennya kita dalam menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan kita bersolawat. Salawat itu hal yang mudah, hal yang simpel, yang bisa kita kerjakan setiap hari. Bagaimana cara menunjukkannya? Yaitu dengan kita bersungguh-sungguh dalam menyebut-nyebut nama beliau, orang yang mencintai kita. Menyebut-nyebut beliau, orang yang di akhir hayatnya senantiasa mengingat kita, yaitu beliau menyebut ummati, ummati, dan ummati. Maka sudah selayaknya dan sepantasnya kita selalu mengingat beliau, menyebut-nyebut beliau, layaknya seperti kita ibaratkan ketika kita mencintai seseorang, kita berlomba-lomba untuk kita menjadi yang terbaik. Bagaimana kita berusaha untuk untuk kita itu lebih baik daripada yang lain. Bagaimana nanti kita berusaha ketika di akhirat kelak beliau akan melihat kita dengan apa? Tentu dengan kita bersolawat. Seperti itu. Sama halnya ketika kita mencintai orang, maka orang itu akan berusaha untuk kita akan berusaha untuk bagaimana kita menjadi baik. Seperti itu, menjadi baik dengan berusaha menjadi pribadi yang sempurna, seperti itu. Nah, ketika kita mencintai Rasulullah, tentu saja kita harus melakukan sesuatu yang Rasulullah dan Allah pun cintai, yaitu dengan bersolawat bersama sahabat-sahabat RPS. Kemudian ketika kita bersolawat, tentu akan ada banyak manfaat yang kita akan rasakan, ya Kak. Di antaranya yaitu dengan kita bersolawat, kita itu akan meningkatkan rasa cinta kita serta kasih sayang kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian seperti yang telah sahabat-sahabat semua rasakan, ataupun juga sahabat-sahabat bisa menikmati nikmat dari solawat itu, yaitu solawat dapat memberikan ketenangan, kekuatan, yang dimana hal tersebut itu mampu menguatkan kita dalam menghadapi rintangan ataupun tantangan dalam kehidupan. Ketika kita mungkin sebelumnya kita tidak mendoakan solawat, hati kita gelisah, hati kita tidak tenang, menghadapi masalah pun kita akan gelisah. Maka dengan kita bersolawat, hati kita tenang, insya Allah dengan melakukan aktivitas pun kita akan menjadi pribadi yang lebih tenang. Serta dengan kita solawat, kita itu tidak akan memikirkan hal-hal negatif. Kenapa saya ucapkan seperti itu? Karena pikiran kita hanya menyebut-nyebut Allah dan Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Yaitu yang kita sebut adalah Allah dan Nabi Muhammad. Sehingga kita insya Allah tidak akan sempat memikirkan hal-hal yang tidak baik, yang dimana akan mengotori hati kita, akan membuat lebih banyak titik hitam di hati kita. Sehingga kita bisa bilang dengan sholat itu insya Allah akan mensucikan hatinya kita, membersihkan jiwanya kita, sehingga hatinya kita itu lebih tenang. Seperti itu. Kemudian kita itu harus belajar. Saya pun juga sementara sedang belajar bagaimana cara menjaga istiqomah itu. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga keistiqomahan. Seperti misalkan kita mengikuti live seperti ini. Mengapa bagian dari istiqomah? Karena dengan kita seperti ini, kita saling mengingatkan. Ayo, gimana solawatnya? Gimana perkembangannya? Berapa solawatnya hari ini? Ayo kita store solawatnya di website Al-Fatih RPS. Nah, seperti itu. Jadi dengan kita berkumpul dengan orang-orang yang mencintai Rasulullah, itu akan mengingatkan kita, akan menjadi jalan kita untuk bagaimana kita menjaga keistiqomahan bersalawatnya kita. Terus yang selanjutnya yaitu kita mungkin bisa memasang timer.
atau ini ya, timer atau alarm. Nah, jadi bisa mungkin kita pasang dalam sehari atau satu hari itu 1 jam atau 2 jam memang fokus untuk sholawat, ataupun bisa kita sambil bekerja, atau mungkin kita bisa bersolawat di setiap hembusan nafasnya kita, seperti itu. Kemudian eh, setelah bagaimana kita menjaganya itu, yaitu dengan kita bersungguh-sungguh. Ketika kita tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan sesuatu hal, maka hal tersebut akan lebih sulit lagi untuk kita lakukan, karena istiqomah itu memang bukan hal yang mudah, tetapi insya Allah dengan bersama-sama kita akan bisa. Lalu menjaga istiqomah pun kita harus memahami makna dari sholawat itu. Kita harus merenungkan arti sholawat itu apa. Sholawat itu adalah mengungkapkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad, mengungkapkan kasih sayangnya kita kepada beliau, dan dengan sholawat insya Allah kita akan lebih dekat dengan Allah dan Rasulullah. Jadi kita harus memahami makna dari sholawat, dari kalimat yang kita ucapkan, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kita harus mengetahui makna dari sholawat yang kita lantunkan. Lalu kita juga harus memperbanyak bacaan sholawat itu. Nah, di sini kita bisa dalam perbanyak sholawat itu, mungkin secara pribadi mungkin agak susah gitu kan, kalau kita sendiri bisa kita sholawat dengan sahabat kita, seperti di live kita putar bareng sholawat beberapa kali 100-200 dengan sahabat. Nah itu insya Allah dengan kita bersama-sama sahabat itu akan mempermudah kita dalam meningkatkan tingkat jumlah sholawat kita per hari. Mungkin biasanya 100, karena kita dengan teman-teman yang lain insya Allah bisa 1000, bisa lebih banyak dari itu. Dan karena kita bersama teman-teman, maka teman-teman pun akan mengingatkan kita apakah kita sudah sholawat hari ini. Nah itu adalah bagaimana cara kita menjaga sholawat. Lalu tentu saja ketika kita bersolawat, apalagi ketika kita membahas tentang istiqomah bersolawat, tidak luput atau tidak lepas dari yang namanya itu tantangan. Banyak hal yang akan kita alami ketika kita mendawamkan solawat. Banyak tantangan-tantangan yang akan kita alami seperti itu. Nah, diantaranya itu godaan lingkungan. Kalau saya bilangnya gini, godaan lingkungan. Kenapa? Karena ketika kita berada di lingkungan yang memang tidak tidak mengamalkan sholawat, tidak mungkin meremehkan gitu dengan sholawat, atau tidak, mereka tidak mendawamkan, beliau tidak mendawamkan sholawat, maka itu akan gimana ya, di hati kita pun mungkin bisa saja kita akan lupa gitu, di pikirannya kita tuh akan terpikir kita udah sholawat belum, itu tidak. Nah itu memang betapa pentingnya pergaulan itu, betapa pentingnya lingkungan itu dalam menjaga keistiqomahan sholawat, karena kita bisa saling mengingatkan. Nah di situ makanya ada kita yang dikatakan itu kita harus berteman dengan orang-orang yang memang sejalan dengan kita, agar nantinya kita akan bisa lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih baik tentunya ketika kita bersama-sama orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah. Nah jadi istiqomah bersolawat itu adalah langkah yang sangat penting yang insya Allah akan memperkuat kehidupannya kita, kehidupan bersosialisasi maupun kehidupan pribadinya kita. Serta ketika kita bersolawat, kita akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan memahami makna, manfaat ataupun cara kita menjaga keistiqomahan solawat itu, insya Allah semoga nanti kita akan mendapatkan keberkahannya Allah, serta kita akan mendapatkan kedamaian di hati kita dengan sholawat seperti itu, Masya Allah. Nah kita kan di RPS. Jadi kita di RPS itu Bisik-bisik. ya Kak, ada si Dede. Tapi pinter dia bisik-bisik ya. Jadi kita kan di RPS, kita ada sholawat bersama. Insya Allah kita pasti akan saling mengingatkan untuk senantiasa kita bersholawat dengan apa? Yaitu dengan mengumpulkan sholawatnya kita setiap hari
di link RPS, yaitu di www.alfatihRPS.com, bersama-sama sahabat yang setiap harinya akan diupdate sholawatnya dengan Kak Alia. Nah, di situ merupakan jalan kita untuk saling mengingatkan. Kita saling mengingatkan gimana sholawatnya hari ini, siapa-siapa yang mengumpulkan sholawat. Kita bisa ingat, oh ketika diupdate belum ada nama saya nih. Nah, maka dari itu, Bismillah, kita bersama-sama sahabat RPS, kita wujudkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mari kita Sallallahu membangun alaihi wasallam. generasi perindu Rasulullah di era zaman sekarang. Terima kasih Kak Isti, mungkin sekian dari saya. Terima kasih kembali Umi Mawadah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Bunda Harmoni terkondisi enggak itu? Ntar lupa mute. Oh, tuh kan. Baik, sahabat-sahabatku. Ini apa namanya uraian dari materi kita, uraian dari tema kita hari ini, materinya tentang sholawat ya, sholawat tanpa syarat, yaitu menuju istiqomah dengan sholawat. Nah, kita berarti langsung hari ini ada perbedaan dari hari kemarin. Kalau kemarin semuanya menguraikan dari tema, kalau hari ini setelah ibu pemateri kakak kita Umi Mawadah, kita langsung ke bintang tamu ya, bintang tamu kan namanya ya, itu narasumber. Narasumber kita ada. Yang lain silahkan, selain narasumber yang lain menyiapkan pertanyaan. Mudah kan? Jadi tidak usah menguraikan dari tema. Semuanya cukup menyiapkan pertanyaan, kita tanya jawab santai. Apapun boleh ditanyakan seputar menuju istiqomah dengan salawat. Kak Fitri Susanti, Kak Abi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke, berarti hari ini siapa narasumbernya Kak? Selain Bang Rizal? Kak Rohman ya? Bang Rizal aja, Bunda. Oh Bang Rizal aja. Oh Bang Rizal aja narasumbernya Bang Rizal. Kita langsung ke Bang Rizal. Tunjukkan apa namanya orangnya yang mana. Dari tadi Kak Isti ngeliat kipas angin, perasaan jangan-jangan yang namanya Bang Rizal itu kipas angin. Kayak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Rizal. Tuh kan nggak kelihatan orangnya. Yang namanya Bang Rizal yang mana ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silau. Diputar kameranya Bang Rizal itu silau nanti yang apa namanya yang nonton pakai kacamata. Aman? Kesana dikit, kesana kayak itu masih ada silau-silaunya. Oke, aman. Nggak bisa diputar lagi ini. Kamarnya di kecil. sana ada sesuatu. Oh iya Ada, tahu. ya harus dipahami. Nggak kelihatan Aman kan? orangnya Aman ya? itu loh kata Kak Yun. Itu katanya Kak Yunita narasumbernya nggak kelihatan. Nggak aman lah, cuma kelihatan seginilah. Oke. Ini banyak yang kosong itu kameranya, banyak yang kosong Bang Rizal. Ke tengah, Oke, Bang aman? Rizalnya, Saya nggak bisa Naik ke bawah kan ya, dikit. soalnya banyak. Oke, siap, lanjut. Aman sudah kan? Ya lanjut silakan. Belum lah kalau Nggak ada orangnya yang- belum aman tapi silakan. Kayak senyamannya Nggak ada yang mungkin di bilang sana. aman. Kebanyakan yang nganggu, aman kan nggak aman, nggak tahu itu. Ya, yang penting aman lah bagi saya. Anggu-anggu pun nggak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, Mbak Pung, Kak Isti. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Di bawah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suatu kehormatan bagi saya pribadi ya, menjadi bintang tamu dalam tema yang sangat luar biasa, yaitu menuju istiqomah dalam bersalawat ya. Oke, tanpa membawa waktu, silakan yang ingin bertanya sesuai dengan tema kita hari ini. Wih, langsung disuruh tanya, ini emang keren ya. Udah siap rupanya menjawab Sambil minum kopi ini ya, tunggu pertanyaan. Silakan, saya akan jawab sesuai kemampuan saya. Nggak kelihatan minum kopi, nggak kelihatan kan, nggak kelihatan sininya. Bolehlah mungkin dari Ustadz Rohman terlebih dahulu. Silakan Pak Guru. Sahabat-sahabat yang di bawah mau nanya juga boleh ya, typing ya. Kak Dana, Kak Bekal Mati. Narasumber ya Bang Rizal yang saya
hormati semuanya Kak Isti. Bang Roman, suaranya boleh dikondisikan nggak? Iya, Aku. suaranya kecil. Suaranya kecil, Kak Ah, ya. Roman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Kak Isti sebagai host, Bang Rizal sebagai narasumber pemateri hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau bertanya ke Bang Rizal, mungkin bagaimana sih metode cara kita untuk istiqomah dalam bersolawat tanpa syarat ini, dan upaya-upaya apa saja yang harus kita lakukan sehingga kita tetap bersolawat ya tanpa syarat ini terus dilantunkan tiap harinya. Itu aja mungkin Bang Rizal, terima kasih. Terima kasih kembali ya, Masya Allah, pertanyaan yang sangat luar biasa. Ini versi saya pribadi ya. Ya, Kalau versi saya pribadi, metode yang pertama-tama itu kita selalukan dengan niat. Niat karena Allah. Niat karena Allah, setelah itu alhamdulillah kita ada metode di alat TPS yang sangat mudah, gampang. Paling gampang. Ini menurut saya pribadi kan. Versi saya paling gampang kita ikuti metodenya itu dengan apa? Dengan konsisten punya komitmen untuk selalu setor. Ada linknya. Itu cara saya pribadi. Dan kita akan tahu setelah kita store di sana akan terdaftar. Bukan hari ini saja, untuk yang bulan lalu saja masih ada di sana. Itu cara saya pribadi. Mungkin itu saya bisa jawab. upayanya apa Ya, Bang? silakan dilanjut yang lain. Gimana Kak Rohman, sudah aman belum jawabannya atau mungkin belum? Ya, upaya kita selaku umatnya Nabi Muhammad untuk terus bertahan atau istiqomah dalam bersalawatnya. Tadi kan metodenya Bang Rizal. Sekarang upaya yang kita lakukannya. Ya, kalau yang kita lakukan kita harus konsisten punya komitmen dalam berselawat itu. Kita harus tahu mana selawat itu apa, manfaat selawat itu untuk kita apa gitu. Punya apa rumus gitu loh, Kak Rohman. Ya, Kalau rumusnya Oke, itu kita ada metode yang sangat luar biasa di Al-Fatih RPS kan, ada linknya. Kita ada untuk kita store sana, kita boleh cek di Al-Fatih RPS dari sekarang atau mungkin dari bulan yang lalu, dan itu memang betul-betul terjamin. Saya sendiri pun dapat merasakannya dan kita sendiri pun boleh cek. Itu. Baik ini Bang Rizal. Kak Rohman luar biasa pertanyaannya, nanti masih ada waktu kita masih sambung terus ke Kak Rohman, kita putar. Alhamdulillah di bawah juga ternyata sampai ya, jadi ada sinyal sampai ke bawah. Kak Yunita Putri katanya niatnya sudah ada tapi masih berat karena pernah terganggu dengan mental karena ujian Allah. Gimana cara melawannya katanya agar bisa menuju istiqomah bersolawat. Gimana instruksi boleh nggak mungkin dari selain narasumber biar tidak terlalu keberatan, yang lain membantu boleh ya? boleh. Admin bagaimana? Yang lain boleh membantu menjawab ya kalau misalkan ini. Kak Isti, Kalau mohon Kak maaf ya, Yunita, Kak Isti ya. Kak Isti, iya, mohon maaf sebentar ya. ya. Kalau bisa pertanyaan itu biar yang di Komal dulu bertanya semuanya, biar narasumber boleh jawab, baru kita beralih ke yang Komal. Kalau bisa, mohon maaf. Oke, berarti ini supaya tidak terlewat pertanyaan yang ada di typing, bantu dicatat ya. Dibantu dicatat karena itu juga bentuk dari reaksi sahabat-sahabat tanpa terkecuali dari atas dan di bawah, semuanya tidak dibeda-bedakan. Ada juga, maaf kalau boleh tahu makna dari sholawat itu apa? Oke, itu dicatat dulu, ada 2. Baik, selanjutnya Kak Bunda Harmoni. Silakan Bunda, mungkin ada yang mau ditanyakan sama narasumber kita Bang Rizal dari Malaysia. Luar negara berarti. Ya, Indonesia. Kak esensi Ria, apa yang kita dapat dari
istiqomah bersolawat. Oke, Waalaikumsalam Oke. Kak Ria. Lagi itu Boleh aja lang- Bunda ya. Iya, boleh Esensi langsung apa dijawab. yang kita dapat dari istiqomah bersolawat? Oke, Baik, terima saya jawab kasih ya. Bunda Harmoni. Esensi apa yang kita dapat dalam berselawat tanpa syarat itu pertanyaan kan? Ya Bun ya, betul? Ya. Iya. Yang Kak alhamdulillah Kamala. yang kita dapat ya selama saya mengikuti Al-Fatihah RPS ini adalah bentuk kepribadian diri saya sendiri yang dulunya kayak apa ya, suka marah atau cepat tersinggung gitu kan. Tapi alhamdulillah dengan mengikuti metode Al-Fatihah RPS ini seiring berjalannya waktu membentuk kepribadian diri yang dulunya agak cepat panas baran, tapi alhamdulillah sekarang agak menurun. Bayar Itu Bunda Harmoni. Pak Pacar. Yuk lanjut. Belum dibayar Bunda Harmoni. Ayo. Gratis. Baik, udah ya. Baik, kita langsung ke Mbah Kung. Ya, nggak apa-apa ya, dari bawah ya. Monggo Mbah Kung. Abah Kung ini adalah salah satu dari perwakilan pemburu syafaat offline dan online. Waalaikumsalam Teh Kamala. Mbah Kung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada beberapa pertanyaan Mas Rizal ya. Masya Allah. Apakah menjamin metode Al-Fatih RPS itu bisa beristiqomah? Langsung dijawab aja, nanti ada pertanyaan selanjutnya. Insya Allah saya jawab sesuai kemampuan saya, Mbak Kung ya. Izin dulu ya. Oke. Iya. Apakah menjamin metode Al-Fatih RPS itu? Bukan apakah menjamin, tapi memang betul-betul terjamin. Saya sendiri sebagai buktinya. Kalau admin tidak percaya, silakan cek di websitenya Al-Fatih RPS. Mulai dari sekarang atau dari bulan yang dulu, sangat terjamin. Itu Mbak Kung jawaban saya. Oh iya, Apakah terima kasih. menjamin terjamin? Ya, terus Oh, jawabannya selanjutnya, apa keuntungannya Mas Rizal? Oke, kalau kita mau bicara masalah keuntungan, saya tanya dulu sama Mbak Kung. Mau dijawab secara tekstual atau secara rasa? Ya, dua-duanya. Waalaikumsalam aja. Oh, baik. Saya jawab ya secara tekstual. Kalau secara tekstual keuntungan yang kita dapat itu, kalau menurut saya pribadi ya, capek, nggak ada keuntungan. Kerja, salawat, sore ikut live KIST, mengikuti tanpa merasakan, Capek. tanpa mendalami Nggak dapet. makna daripada semuanya itu. Capek. Tapi kalau Gak dapat kalau gaji. kita ikut rasa, ya, kalau Gak rasa dapat itu, gaji, ya alhamdulillah. kan? Wes itu jangan cerita gajinya. Ya, iya capek gak dapat gaji. Kalau Terus secara kalau rasa, masalah rasa, Host minta tolong kalau saya lagi jawab boleh biasa fokus. Mohon maaf ya, karena saya bintang tamunya. Senin nih aku karena Bang Rizal. Kalau secara rasa yang Bakung ya, apa yang saya dapatkan adalah seperti tadi yang saya jawab dengan pertanyaan daripada Bunda Harmoni, kepribadian diri, karakter kita itu dibentuk. Yang dulunya banyak negatif, dengan berselawat sama syarat, dengan penuh keyakinan, alhamdulillah sedikit demi sedikit negatif itu hilang. Itu Mbak Kung jawaban saya. Terima kasih Lanjut. Mas Rizal atas jawabannya. Sebentar Mas Rizal, ada tanggapan dari saya. Alhamdulillah dengan metode Al-Fatih RPS yang dengan metode istiqomah untuk bersolawat. Iya, dan solawatnya solawat tanpa syarat. Dan ternyata tanpa syarat itu bukan hanya diucapkan. Kalau bilang saya bersolawat tanpa syarat, tapi kan harus dibuktikan dengan proses. Jadi untuk tanpa syaratnya itu melalui proses seperti yang dialami oleh Mas Rizal tadi. Dampak dari tanpa syarat kan dalam kehidupannya banyak perubahan di situ. Terima kasih. Terima kasih Mas Rizal. Lanjut Bunda Isti. Sama. Terima kasih Semangat. kembali Mbak Kung. Siapa ini narasumber jangan bikin kaget host we. Ya, Hostnya saya dimarahin. juga kasih ya. Host. Kalau saya boleh jujur ya, Oke. kasih ya. Saya dapat cerita dari seseorang kalau Ma'rifat itu semangatnya luar biasa. Tapi kenapa setelah saya masuk di sini, saya lihat kayak mukanya itu walaupun tertutup kelihatan
lemes. Jadi saya sebagai narasumber pun kayak mau ikut, lemesnya itu ikut ke saya. Lemes. Iya. Jadi biar Padahal nggak saya lemes dapat gimana? Matanya gini, enggak, maksudnya biar nggak lemes enggak lah, gini. semangat lah Apa gitu. gimana? Apa gimana? Coba, coba Wes, lanjut semangatnya Kak Ratna pertanyaannya. kayak gimana? Semangatnya Kak Ratna kayak gimana? Nah itu senyum, itu Kak Alia senyum, Kak Umi senyum, Kak Lala, Enggak Mbah Kun kelihatan senyum, sih. Kak Roman senyum. Kurang apa lagi semangatnya Bang Rizal? Bang Rizal ini Oke, kembali ke tema. memang lah betul-betul Lanjut. ya. Narasumbernya ngeri kali. Baiklah Saya ya, semangat saya. kita Waalaikumsalam semangat ya, warahmatullahi wabarakatuh. semangat. Baik Bang Dot, ada setelah Mbak Kung tentu saja di sebelah ada Kak Lala dari Bojonegoro. Bojo itu artinya apa? Negoro itu negara ya. Oke, Kak Lala, silakan Kak Lala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah, syukran. Loh, mana ini? Kak Lala? Oh, Kok di bentar, tutup bentar, bentar, suaranya bentar, nggak bentar, bentar, kelihatan? bentar, bentar, bentar. Biar lebih semangat. Biar itu Iya. narasumbernya nggak. Oke, Kak Isti nggak mau nanya sebentar. Kak Isti nggak mau nanya kenapa Lala pakai ini. Lala dapat hadiah, Masya Allah. Iya, Kak Isti memang nggak mau nanya dulu, sebetulnya dalam hati bukan bertanya, dalam hati itu bangga. Tapi itu Masya Allah. nantilah ya. Tapi nanti mungkin itu di belakang. Ayo silakan mau. Ini bertanya sama narasumber ya Kak? Iya, betul. Masya Allah. Bang Rizal, setelah kemarin-kemarin ini kan Bang Rizal udah mengistiqomahkan bersholawat dan menyatukannya lewat RPS. Gimana yang Abang rasakan setelah menyatukan sholawat-sholawatnya di RPS? Udah? Baiklah, saya jawab ya. Ya. Apa yang saya rasakan setelah saya menyatukan salawat di Al-Fatihah RPS? Itu kan pertanyaannya? Ya. Yang saya rasakan bangga, bersyukur, saya punya keluarga, dan alhamdulillah dengan mencor salawat setiap hari di Al-Fatihah RPS itu kita bisa lihat sampai mana komitmen kita. Apakah sekedar ucapan tanpa ada bukti? Banyak cara sih untuk istiqomah itu. Tapi apakah dengan cara kita sendiri itu bisa menjamin ada buktinya kita bersalawat? Tapi alhamdulillah di Al-Fatihah SP itu terjamin dan kita merasa bangga, bersyukur sekali, itu menurut saya pribadi. Itu jawabannya Celala. Masya Allah. Berarti dalam artian kata lain itu keluarga itu nggak hanya mengajak kita ke seruan tentang kesenangan duniawi, tapi kita mengajak juga kebaikan menuju akhirat ya Bang Rizal ya. Masya Allah, barakallah, Masya Allah. Ya. Sudah Kak Isti, Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Kak Lala, pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dari semuanya. Berarti ini nanti semuanya boleh bertanya tanpa terkecuali, yang ada di atas, di bawah, sampai Umi Mawadah. Umi Mawadah belum ya tadi ya? Berarti kita sekarang Kak Umi Mawadah nanti keburu nggak waktunya? Maghrib mungkin nanti. Boleh kalau mau nanya sekarang dulu, habis itu Kak Ratna, Kak Alia. Umi Mawadah dulu deh. Silakan Umi Mawadah. Mah, batuk saya. Kalau di Kak Isti sih belum terbuka mute-nya. Kak Umi dibuka dulu mute-nya. Oh belum. Oh masih ambil napas. Masih ambil napas. Direcapin. Ya maaf Kak, tadi ini layar handphonenya nggak fungsi di. Oh ya. I see. Ya Allah, ya luar biasa sekali. Nah, saya bertanya duluan ya, karena di sini sudah selesai azan mau lanjut maghrib. Saya tuh ingin bertanya sekali sama narasumber ini. Apa yang Bang Rizal lakukan agar kebiasaan sholawat yang Bang Rizal lakukan itu bisa terus berlanjut, bisa terus istiqomah, itu tips atau triknya tuh apa gitu?
Oke. Sudah? Ini versi saya. Apa yang saya lakukan itu cara trik-trik saya yang saya lakukan itu adalah pertama, ya seperti tadi komitmen, ya niat itu udah jelas niat karena Allah. Pertama, ya terus yang itu komitmen, dan kedua itu kita harus punya alarm. Contohnya sekarang kan kita sebelum kena masuk di alat praktek ini ya selawatnya itu kadang-kadang tidak tentu gitu kan. Tapi setelah kita masuk alat praktek kita ikut metodenya itu kan kita harus punya alarm. Itu menurut saya pribadi. Jam 4 contohnya kan, saya kan pulang kerja contohnya jam 5, jam 4 ini waktunya saya setor gitu kan. Nah jadi saya setor. Nah kalau kita selawat contohnya hari ini saya dapat 20 lah gitu kan, kita ambil jaring dengan saya 20, biasanya dapat 21, biasanya dapat sedikit demi sedikit meningkat demi meningkat. Kita cek di list kita itu, di linknya Al-Fatihah RPS itu. Kalau kita tidak berselawat saja atau ada bolong satu kali saja, kita akan merasa terbeban. Begitu. Akan merasa ada yang kurang. Gitu. Apalagi kalau nggak usah bolong, kurang saja selawat kita dari yang hari yang kemarin-kemarin itu aja kita sudah ada merasakan menyesalkah, itu yang saya rasakan. Nah, itu jawabannya ini. Jadi alarm atau pengingat itu penting ya Bang Rizal ya, untuk supaya kita bisa istiqomah atau bisa selalu melakukan kebiasaan sholawatnya kita gitu ya. Sangat penting. Masya Allah. Nanti saya pasang alarm. Bukan alarm bangun tidur ya. Alarm Lanjut. sholawat kan? Alarm selawat. Ya, Masya Allah. Sudah bunyi. Terima kasih. Ini waktu setor. Baik, terima kasih kembali. Luar biasa, pertanyaan yang sangat-sangat apa ya, mewakili dari kita semuanya. Kita lanjut ya ke Kak Ratna, Kak Alia, kemudian mungkin nanti setelah itu Kak Lala akan mengisi dengan lagu sholawat ya. Kak Ratna, silakan Kak Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, saya ingin bertanya kepada narasumber. Terkadang kita itu sudah punya niat untuk bersolawat gitu, untuk istiqomah. Namun terkadang ada rasa malas gitu yang datang menghampiri kita. Itu gimana caranya untuk melawan rasa malas itu? Terima kasih. Udah itu aja. Baiklah, saya jawab. Terima kasih atas pertanyaannya, sangat luar biasa bagi saya pribadi. Masya Allah. Untuk mengatasi rasa kesal, jenuh, malas, capek, memang itulah sebuah cobaan. Melakukan kebaikan itu memang ya cobanya seperti itu. Itu menurut saya pribadi. Nah, bagaimana cara mengatasi semua itu? Nah, kalau cara saya itu sesuatu yang biasanya artinya rasa jenuh, kesal, capek itu kan biasa. Untuk mengatasinya kita harus paksa. Sesuatu yang kita paksa itu kadang-kadang dalam melakukan sesuatu kebaikan itu kita harus perlu paksa. Itu menurut saya pribadi. Dan cara saya pribadi paksa. Nah nanti kalau sudah kita paksa, kita sudah biasa, akan menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, kalau kita tidak bersawas untuk sehari saja, yang saya rasakan kayak apa? Kayak anak kecil menangis gitu. Memang pada awalnya sakit. Yang saya rasakan memang sakit. Apa selawatnya capek, malas. Ada. Sampai nafsu makan pun tidak ada. Capek selawat apalah ini. Tapi dengan komitmen, karena awalnya niat karena Allah, komitmen, saya paksa. Akhirnya sedikit demi sedikit jadi biasa, sedikit demi sedikit jadi terbiasa, lama-lama jadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, yakinlah. Kalau kita betul-betul niat karena Allah berselawat, satu kali saja kita tidak berselawat, Masya Allah, penyesalannya memang luar biasa juga. Itu jawaban saya. Karena Terima kasih kepada narasumber. Masya Allah jawabannya. Terima kasih. lanjut. Karena waktu kita mungkin tidak mengizinkan. Oke, dari saya, apa saja manfaat yang
Bagaimana cara untuk menjaga keistiqomahan dalam bersolawat, terutama dalam kondisi kesibukan yang penuh dengan tantangan hidup? Cara kita menjaga keistiqomahan, yang apalagi dengan penuh dengan kesibukan gitu kan, maksudnya Tel ya dari pertanyaan. Oke. Ini persis saya. Cara menjaga keistiqomahan itu tadi seperti yang saya jawab dengan itu kurang lebihnya kayak gitu ya. Cara menjaga keistiqomahan itu ya, kita harus punya pendirian itu komitmen, betul-betul komitmen, dan kita harus punya alarm gitu kan untuk menjaga itu. Jadi intinya untuk menjaga selawat itu walaupun sesibuknya apapun kita itu kan, sesuatu cinta itu perlu pengorbanan. Jika kita merasa cinta kepada Rasulullah, kalau sekedar ucapan itu kan saya cinta sama Rasulullah, tapi kalau tidak ada pengorbanan, kita perlu pengorbanan. Kata anak-anak muda sekarang kan, cinta itu perlu pengorbanan. Lautan api akan kuseberangi. Itu katanya, tapi dia nggak berani itu seberangi lautan api. Kalau kita merasa cinta sama Rasulullah, perlunya pengorbanan. Itu cara saya pribadi. Tapi yang terpenting niat, komitmen, dan punya alarm. Jika kita akan merasa malas, gitu kan, tiba-tiba alarm bunyi, ini ya tandanya saya belum salawat, saya belum setor. Itu cara saya ya. Masya Allah. Satu lagi Bang Rizal. Silakan. 2 kali 3 kali itu tidak apa. Mengapa istiqomah dalam bersolawat itu sangat ditekankan? Mengapa istiqomah dalam selawat itu sangat ditekankan, ya kan? Sangat perlu ditekankan. Sangat perlu dan itu bukan sangat perlu, memang sangat penting juga. Bukan ditekankan, tapi memang sangat penting itu istiqomah itu. Jika kita ingin sukses, contohnya ya, saya mau jadi guru ini kan, mau sukses kan. Nah, saya harus jalani dari bawah. Komitmen inilah itulah saya buat biar saya sukses. Belajar ini, belajar itu. Nah, kalau saya sudah sampai menjadi guru, nah saya harus menjaga. Bagaimana saya menjaganya itu tetap konsisten, tetap komitmen. Seperti itu zaman Talia, kurang lebihnya. Allah, keren. Ada lagi yang Lanjut. lain monggo? Udah Kak. Saya ada tambahan, Udah Mas selesai yang Udah Isti. kenapa? Mohon izin. Ya, Abah. Ya. Terima kasih dengan caranya Mas Rizal tadi untuk Iya. mengistiqomahkan sholawat tadi, kan harus dipaksa dulu. Masya Dipaksa Allah. dulu. Saya setuju. Karena itu semangatnya Mas Rizal ya. Pertama kita Iya. terpaksa. Terus lama-lama akan menjadi kewajiban. Hmm. Terus suatu saat akan menjadi kebutuhan. Dan titiknya nanti karena cinta, mudah-mudahan seperti itu. Ya, mudah-mudahan semangatnya Mas Amin, Rizal ya Rabbal Alamin. menginspirasi Amin, saya. Terima kasih Mas Rizal. Masya Allah. Sama-sama kasih, Bapak, Bunda. saya juga belajar Bapak. Host, boleh request? Boleh. Benar, sumber request. Sebelum ada pertanyaan lain. Request apa lu? Nah ini. Ya, satu Request selawat. Janji selawat. Memang tadi sebelum Kak Ratna, Kak Umi, Kak Alia Nabila, Kak Isti sudah list membawakan salawat yang akan dibawakan Kak Lala Fariha. Amplopnya, Waktu Host. dan tempat dipersilahkan. Nanti kalau Kak Lala dulu, habis Kak Lala, Kak Isti, habis itu kita jawab pertanyaan yang ada di bawah 3 tadi. Ayo, siapa tadi yang nyatat? Nggak boleh langsung dijawab, Bang Rizal yang nyatet. Kak Lala, silakan Kak Lala. Ya, Kak, ini aku bawain apa? Opo-opo. Yel-yel Salawat banser. Nahdiyah boleh. Salat hadiah. Tawasul jangan. boleh? Atau Mars Al-Fatihah RPS boleh. Tawasul ya udah yuk. boleh. Bismillah. Oke, bawain tawasul ya. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Kak Ratna nyatet nanti di ini ya Kak Ratna ya. Nanti pertanyaan pertama dimulai di. Oke, silakan Kak Lala. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala Nabi Muhammad. Kecil aja Kak. Sallu alaihi. Nggak apa-apa lah. Ini kan perdana. Kita Ya pengen Allah. melihat Kak Lala.
dengan semangatnya yang luar biasa. Kalala Fariha dari Bojonegoro. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi suara udah aman ya ini ya? ربنا يا غافر أقبل سجودنا وارحمنا وارزقنا وارفع درجاتنا إياك إياك نتوسل عليك إنك على كل شيء قدير. عباد الله عباد الله رجال الله رجال الله أغثنا أغثنا لأجل الله وكونوا عوننا لله سنضع بفضل الله إيمان كامل رحمة كنت كامل أنقذlah derajat kami إنك إياك نتوسل عليك إنك على كل شيء قدير. إياك نتوسل عليك إنك على كل شيء قدير. عباد الله عباد الله رجال الله رجال الله أغثنا أغثنا لأجل الله وكونوا عوننا لله سنضع بفضل الله. ربي يسير ربي يسير ولا تعسير تعسير ربي تميم ربي تميم بالخير يا حي يا قيوم برحمتك ربنا يا غافر اقبل سجودنا الحمد لله. ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه
صل وسلم وبارك عليه. Kaget kupingku. Kuping. Gitu, Lala. Masya Allah. Menuju istiqomah dengan bersolawat. Alhamdulillah Rabbil Alamin, semuanya sudah paham, semua sudah memahami. Karena tentu saja kenapa semuanya sudah memahami, banyak yang sudah paham dengan istiqomah dengan sholawat, menuju istiqomah dengan sholawat, karena sudah mengalaminya, karena sudah dilaluinya, karena sudah dimulai dilakukan, dialami, dan sudah setiap hari konsisten sholawatnya. Kayak gitu teman-teman. Kak Lala luar biasa. Mudah-mudahan makin sehat, kesehatannya Amin, ya Allah. Amin. semakin meningkat ya, Amin. sama kita semuanya. Dan insya Allah ya, kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya itu hanya satu kata, menginspirasi. Sungguh terlalu. Itu aja ya mungkin. Mungkin dari istiqomah banyak sekali. Tadi sudah semuanya versi masing-masing. Dari pertanyaan dan jawabannya semuanya mirip bahwa istiqomah itu adalah keteguhan atau konsisten dalam menjalankan perintah Allah. Ya, seperti yang kita lakukan sekarang ini, salah satu wujud nyatanya menyatukan sholawat, berkumpul dengan orang-orang soleh untuk saling mengingatkan apakah kita hari ini sudah sholawat atau belum. Dan banyak pertanyaan di bawah tadi, sebetulnya emang sholawat apa? Sebetulnya tadi pemateri sudah menyampaikan sholawat sendiri itu apa, bukti kecintaan kita kepada Rasulullah dengan menyebut nama beliau. Ada pertanyaannya apa lagi Kak Ratna? Pertanyaannya yang kedua apa lagi? Ya, yang kedua gini Kak, bolehkah bersolawat sambil ngomong di live TikTok? Solawat belum selesai, solawat belum Coba, selesai coba. gitu pertanyaannya. Oke, baik. Nanti mungkin kita bantu ya, kita bantu jawab. Sholawatnya seperti apa, ini yang dimaksud seperti apa? Pertanyaan ini kurang spesifik ya. Sholawat itu mungkin bayangan dia sholawat lagu sholawat atau sholawat apa yang dia maksud sholawat itu? Karena tadi yang bertanya itu juga bertanya sholawat itu apa. Tentunya kita perlu tahu dulu sholawat yang dimaksud seperti apa. Kalau sholawat yang bisa kita kerjakan dengan ngobrol pun bisa ada. Sholawat pendek. Contohnya sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, cetek. Nih kalau yang bawa cetekan. Sallallahu ala Muhammad, cetek. Sambil ngobrol, sambil nanya Kak Ratna kemudian apa, cetek dalam hati. Itu bisa dilakukan. Sambil ngobrol, ya tentu saja boleh. Apalagi sambil ngobrol. Sambil mengerjakan apapun, yang penting tidak di tempat-tempat yang najis atau tidak disukai ya yang najis ya, banyak kayak gitu di kamar mandi, toilet atau yang lainnya. Itu ya, kita perlu tahu dulu maksudnya sholawat apa dulu. Jawabannya kita belum bisa jawab banyak. Baik, apa Kalau lagi Kak Ratna? Kak, bentar. Yang masih dalam pertanyaan yang ini ya. Misal kalau yang dipertanyakan tadi kan yang sholawat pendek udah dijawab sama Kak Isti ya. Misal yang sholawat panjang. Nah, itu kan lagu yang dibawakan itu bukan semuanya itu liriknya itu sholawat. Jadi ada juga yang qasidah ya Kak ya. Ada juga yang lagu-lagu Arabik kayak gitu kan, pemahaman orang lain kan beda-beda. Dikiranya itu sholawat gitu kan Kak. Terus itu gimana kita menyikapinya Kak? Oke, makanya tadi Kak Isti nanya yang dimaksud itu sholawat apa. Kalau dia jawab, maka kita akan lanjutkan jawabannya. Kita harus ada orangnya. Kalau cuman pertanyaan seperti yang tadi dipenggal, kasih jawaban dua-duanya Kak, biar tahu gitu. Kita jawab yang panjang ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kalau sholawat tentu saja lagu sholawat yang ada maknanya. Kalau panjang berarti ada lirik A sampai Z. Berarti ya, ada nadanya. A sampai Z itu ini lagu sholawat ya. Sholawat yang pakai lagu ya. Lagu sholawat ataupun tidak pakai musik, ada nada A sampai Z. Ketika A sampai Z itu belum selesai, itu memang belum selesai liriknya. Sebaiknya jangan diselingi.
konteksnya gimana? Kita masih nyanyi kayak gitu kalau misalkan harus menjawab salam, ada di bawah salam harus dijawab ketika mungkin ada jedah musik. Jangan pas lagi gini. Allahumma sholli sholatan. Waalaikumsalam. Kamilatan tentunya itu kurang kalau menurut Kak Isti. Iya, iya, Allahumma Kak. sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi. Sampai udah sampai terakhir terus musik. Karena musik itu udah selesai sampai terakhir, dijawab nggak apa-apa, silahkan. Mungkin adabnya seperti itu, cuman ada yang lebih baik ini karena Kak Isti taunya seperti itu. Baik, terus itu lagu sholawat. Ketika nanti ngomong katanya ada lirik Arab tapi ternyata bukan sholawat. Liriknya Arab tapi itu nada-nada cinta, nada-nada syair-syair cinta. Tentu saja itu bukan sholawat. Nah ya. Terus juga qasidah itu kebanyakan lagunya liriknya bahasa Indonesia semuanya tahu. Ketika bahasa Indonesianya ngomong tentang nuklir berarti ya bukan lagu sholawat, namanya lagu qasidah. Ketika dia ngomong tentang ibu ya berarti itu tentang ibu, semuanya tahu dan bisa mengartikan masing-masing. Kalau diselingi sama ngomong atau jawab salam ya boleh lah ya, masa iya nggak boleh? Iya. Boleh. Itu teman-teman, kalau ngomong sholawat sendiri memang kita fokusnya pada sholawat saat ini, makanya sholawat yang kita dawamkan itu kenapa di Al-Fatihah RPS dipilihnya sholawat pendek agar sahabat-sahabat itu mudah, tidak membebani dan bisa semuanya dikerjakan sambil aktivitas. Kita ngobrol seperti ini, Kak Isti yakin sambil ngobrol seperti ini Kak Alia, Bang Rizal, Kak Ratna, Bunda Harmoni, Mas Mahabah, Kak Roman, Kak Lala juga hatinya bersolawat. Pasti karena itu tadi sudah terbiasa. Jangankan kita masih sadar seperti ini, sudah terbiasa sholawat pendek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Orang tidur aja kita itu tahu-tahu tangannya begini, kata Kak Isti kemarin, nggak ada tasbihnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Udah gepeng ya, taunya udah gepeng dapat berapa zong, tapi nggak apa-apa, zongnya nggak ada di hitungan yang kita lihat, tapi sebetulnya Kak Faisal, barakallah, berkah melimpah Kak Faisal. Barakallah Kak Faisal, barakallah. Untuk teman-teman semuanya yang mendukung apapun untuk kegiatan kebaikan menuju ridho Allah dan Rasulullah, mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya, baik itu yang berupa menggerakkan jari-jari kita dengan niat, dengan apalagi dengan sebagian hartanya, dengan apalagi dengan waktunya, dengan tenaganya, itu semuanya support yang nyata teman-teman. Insya Allah tidak ada yang terpaksa di sini. Kak Isti yakin semuanya dilakukan dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih berkah. Ini sebelum 5:30 ya. Ya udah sebelum 5:30 ini semuanya on cam. Kak Isti ingin kita nggak usah pakai musik kayak waktu kita pakai kerudung kuning itu. Coba kita resapi bersama-sama, kita hadirkan bahwa Rasulullah itu ada, kita hadirkan bahwa Rasulullah itu di hadapan kita, bahwa kita itu merendahkan diri benar-benar di hadapan beliau. Kita itu umatnya umatnya yang mengharapkan dikenali nanti, mulai dari sekarang inginnya dikenali, apalagi sampai nanti di sana ya, kira-kira kayak gitu. Kita renungan Al-Fatihah RPS dulu ya teman-teman ya. Nggak usah gantian, kita bareng-bareng tanpa musik semuanya dibuka. Nggak usah mikirin suaraku gini, suaraku rendah, suaraku jelek, suaraku nggak tinggi, nggak usah mikirin karena kita lebih ke syairnya atau permohonan kita. Syair ini ditulis insya Allah dengan penuh keimanan dan ketakwaan di depan makam baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Mahabah RPS, di sana mewakili dari sahabat-sahabat pemburu syafaat semuanya. Kita mulai ya, tahu ya liriknya ya. Allah Rabbi, sampaikanlah rindu kami, salam rindu Nabi Muhammad kekasihmu.
Hanya Engkau yang tahu tentang rinduku, temukan kami walau hanya lewat mimpi. Kita mulai ya bersama-sama semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka semua mute-nya. Dibuka semua mute-nya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Allah Rabbi sampaikanlah rindu kami, salam rindu Nabi Muhammad kekasihmu. Hanya Engkau yang tahu tentang rinduku, temukan kami walau hanya lewat mimpi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita langsung ke Mars Al-Fatihah RPS ya, karena semuanya on cam. Kita genggamkan tangan kita, bukti semangat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kian hebat bersolawat tanpa syarat, 1 miliar 1 hari. Bersolawat untuk Rasulullah dari sahabat RPS. Kian hebat bersolawat tanpa syarat, 1 miliar 1 hari. Bersolawat untuk Rasulullah dari sahabat RPS. Dunia bersolawat, sallallahu ala Muhammad. Bergetar jiwa bersolawat, dunia pasti bergetar. Bergetar jiwa bersolawat, dunia pasti bergetar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Kian hebat bersolawat tanpa syarat, Allah Allah. 1 miliar 1 hari solawatnya. Bersolawat hanya untuk Rasulullah, pastinya dari sahabat RPS. Giat hebat bersolawat tanpa syarat, 1 miliar 1 hari. Bersolawat untuk Rasulullah dari sahabat RPS. Dunia bersolawat. Gimana solawatnya? Masya Allah. Bergetar jiwa bersolawat, dunia pasti bergetar. Bergetar jiwa bersolawat, dunia pasti bergetar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dijawab pakai typing ya. Allahumma salli alaihi. Bersolawat tanpa syarat, 1 miliar 1 hari. Bersolawat untuk siapa? Coba typing. Masya Allah. Dari sahabat RPS. Kian hebat bersolawat tanpa syarat,
1 1 miliar satu hari bersolawat untuk Rasulullah dari sahabat RPS. Dunia bersolawat sallallahu ala Muhammad, bergetar jiwa bersolawat. Dabling. Tumpuk suaranya. Dunia pasti bergetar. Ya salam. Semangatnya mana semuanya? Giat hebat bersolawat tanpa syarat. Allah 1 miliar satu hari bersolawat untuk Rasulullah dari sahabat RPS. Giat hebat bersolawat tanpa syarat. 1 miliar satu hari bersolawat untuk Rasulullah dari sahabat RPS. Dunia bersolawat sallallahu ala Muhammad, bergetar jiwa bersolawat. Dunia pasti bergetar jiwa bersolawat. Dunia pasti bergetar. Panjangnya. Masya Allah. Semangat ya, ternyata semangatnya luar biasa. Tapi yang di tengah-tengah ini tanda tanya, kenapa lampunya mati sih? Nggak kelihatan, cuman kelihatan rambutnya mati lagi lampunya. Gimana sih ini? Semangatnya nggak kelihatan. Katanya tadi yang lain pada nggak semangat, mukanya pucat. Iya. Ini malah nggak kelihatan sama sekali. Nah, gimana mau tahu pucat apa enggak? Oke lah, baik, kita ke, nggak apa-apa ya, kita intermezzo sama Ustadz Rahman. Nah, beliau itu selalu meluangkan waktunya sepulang dari kerja, mengajar, apalagi ngajarin sekolah, ngajarin ngaji. Kalau sore itu selalu meluangkan waktu kayak teman-teman semuanya untuk apa? Supaya menguatkan bareng-bareng sahabat-sahabat, menyatukan sholawatnya dan berkomunikasi, ngobrol-ngobrol tipis, insya Allah bermanfaat, bukan ngobrol-ngobrol yang tidak berguna. Oke Kak Rohman, satu pertanyaan, mungkin ini ada kaitannya dengan tema-tema yang kemarin, ataupun kemarin ada yang bertanya belum terjawab. Kemarin itu kan waktu sempat memang di luar tema, tetapi kayaknya penting juga ya. Bagaimana Kak Rohman, kemarin pertanyaannya kayak gini, kalau ibu kandung itu kan keramat ya, doanya itu keramat di dunia itu adalah ibu. Kalau ibu angkat apakah juga keramat juga? Kayak gitu Kak Rohman. Kira-kira jawabannya apa Kak Rohman? Waktu 2 menit ya Kak Rohman. Habis ini ya sampai jam 5 menit lah, 5 menit. Silakan Kak Rohman. Kak Isti, alhamdulillah, pertanyaan yang sangat luar biasa, Masya Allah. Namanya orang tua itu mau ibu kandung, mau bukan ibu kandung kita, mau orang tua siapapun, kita wajib berbakti kepada orang tua yang lebih tua dari kita. Seperti contoh, saya seorang guru, mendidik anak-anak orang lain. Nah, anak-anak siswa berbakti kepada gurunya. Sama dengan orang tua pun mendoakan anak-anaknya supaya menjadi anak yang soleh dan solehah. Apalagi orang tua kandung. Jangankan orang tua kandung, orang tua angkat sekalipun, contohnya guru, Kak Isti, Mas Bahkung, nama Gus, Pati, adalah orang tua kita semua di sini. Siapapun itu kita harus patuh, taat kepada orang tua kita, sama pahalanya, ya. Dan perjuangannya sama. Apalagi saya sekarang ini sudah tidak ada kedua orang tua, dan orang tua saya di sana ada keluarga orang tua adalah di RPS ini. Masya Allah Kak Isti, terima kasih, pertanyaannya sangat Masya Allah. Itu adalah orang tua saya yang ada di RPS. Masya Allah. Terima kasih. Ya. Terima kasih kembali Ustadz Rohman. Kak Lala, Ustadz Rohman keren ya, jawabannya itu walaupun sedikit singkat tapi semuanya paham, nggak ada yang nggak Masya paham. Allah. 33 semuanya paham. Kak Lala, nanti Kak Lala bisa nanti setelah ini kita isi 2 sholawat untuk menutup.
Kak Isti tutup ini bukan sholawat sih ya. Kak Lala nanti tutupnya istighfar ya. Istighfar ya. Iya. Oke, biar lebih semangat. Jadi yang dari tadi mungkin katanya loyo-loyo. Kak Isti ini liriknya ada wahdana ya. Biar lebih semangat lagi. Masya Allah. Waalaikumsalam Kak Toibah, Kak Mursia. أضيف علينا هذه الجميلة بين القمر والغد والحدود الأصلية والغم والأناس فجميلة صارت فؤادي وأنسى بها فرحان والغم والأناس فجميلة صارت فؤادي وأنسى بها فرحان ودنا ودانا وحدنا وحدان ودانا دانا ودانا دانا ودانا وحدنا ودانا وحدنا وحدان ودانا دانا ودانا دانا ودانا وحدنا ودانا وحدنا وحدان. Dananya hadir katanya, yang namanya Dana, insya Allah Cidana. Sembari bersolawat tentu saja kita mendengarkan wahdana bersama-sama. شبي العسل يداني الجميلة بمعنى وما يحسن الفضيلة يغني شفاء لنفس العليلة يا بخت بيدنا منه ملا فنجان يغني شفاء لنفس العليلة يا بخت بيدنا منه ملا فنجان ودنا ودانا وحدنا وحدان ودانا دانا ودانا دانا وحدنا وحدنا ودانا وحدنا وحدان ودانا دانا ودانا دانا ودانا وحدنا ودانا وحدنا وحدان. Yang belum menyetorkan salawat silahkan di www.alfatihRPS.com. Siap Kak Roman, siap Kak Roman. Terima kasih Ustaz Rahman. بعد ويافينا فيها رواية جرزيم وكل لنا يعرف ذنبي لا هجري ولا بالحبيلة ويصله إلى لفارسين البرجة. Kak Lala kalau udah siap dibuka mute-nya, musik aku kecilin. Buka aja mute-nya. Iya ya. Iya Kak. Kalau udah siap langsung dibuka mute-nya, nyalain musiknya. Punya aku langsung kecilin karena udah selesai. Oke. Bismillah. Oke siap. Oke Bismillahirrahmanirrahim. aja. Iya, istighfar lagu ini bersama-sama menutup acara di sore hari ini oleh Kak Lala Fariha. Kita aminkan bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا
Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Amin ya Allah. Rabbi zidni ilman nafi'an wafiqli amalan maqbulan wa wahab li rizqan halalan wa tub alaina توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا. Amin ya Allah. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Amin ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kita semua, para sahabat-sahabat keluarga Al-Fatih RPS semuanya ya Allah. Amin. Berikanlah keistiqomahan dalam bersolawat pada semuanya keluarga Al-Fatih RPS ya Allah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya ilahi ya Tuhanku, hambamu ini menujumu, jiwa ragaku jadi belenggu agar mendapat ridhoanmu, tujuan akhir jalan hidupku. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Amin ya Allah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Setelah kita tadi menyelesaikan satu tugas, setiap hari kita ada tugas menguraikan tema, kita saling tanya jawab, kita bertanya dan menjawab dengan ketulusan masing-masing sesuai dengan apa yang dirasakan masing-masing. Terima kasih kepada Bang Rizal sebagai narasumber kita hari ini. Mungkin besok kita siap ya, semuanya siap. Mungkin kesiapannya akan diminta untuk menjadi narasumber selanjutnya dengan tema yang berbeda tentu saja. Hari ini intinya menginspirasi. Nah, ingat ya, hari ini tentang istiqomah, seperti namanya Kak Isti, istiqomah, jadi mudah sekali dan banyak. Apa itu istiqomah? Tentu saja konsisten. Alhamdulillah sudah 17.49. Terima kasih Kak Isti ucapkan kepada guru kita Gus Fatih Mas Mahabah yang selalu menginspirasi. Adanya kita saling menginspirasi, di atas ada yang menginspirasi, mendorong, mengupayakan, apalagi meluangkan waktunya siang dan malam untuk kita agar kita bersama bisa belajar
gratis. Insya Allah hanya diminta ketulusan saja. Kita dengan ketulusan kita capai bersama, kita dapatkan bersama, kita luangkan waktu. Namanya belajar tentu saja meluangkan waktu. Baik, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Ada Neng Mumun di bawah yang juga supportnya luar biasa, Bang Dot. Ada siapa lagi lah, coba ya kasih lihat ya. Ada Kak Dana, Kak Fiza Akram, Mbah Kung, Congdo, Wela Uwak Ocu, Cair, Kak Azman, dan yang ada di bawah terima kasih Mimawadah kalian, Nabila semangatnya, Kak Ratna, Bang Rizal, Kak Lala Fariha, Kak Harmoni, Mas Mahaba, Kak Romi, semuanya. Ada yang baru masuk, Kak Maestro, semuanya saling bersinergi satu sama lain untuk memperjuangkan keistiqomahan sholawat. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, kita akhiri bersama-sama dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Nanti salamnya jawab salamnya seperti salamnya Kak Isti ya. Biar lebih semangat di akhir. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Kita ganti nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya luar biasa. Terima kasih. Masya Allah. Udah ya. Ya Allah. Ilalika.